gitu ya, langsung ngasih hukuman. Nah, gitu ya. Nah, jadi orang yang halim itu dia nggak timbul kemarahan yang akhirnya langsung memberikan hukuman. Itu bukan begitu halim. Jadi halim itu nggak marah, nggak apa, biasa, tapi nggak langsung dihukum orang itu. Ala kulli dzihapwatin asohu. Nah ini di sini atas setiap orang yang berbuat kekeliruan atau kesalahan yang ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu makanya. Ya jadi umat Nabi Muhammad SAW, baik itu umatul ijabah ataupun goiru ijabah. Jadi gini, umat Nabi Muhammad itu namanya umatul dakwah. Ya. Nah nanti umatul dakwah ada dua, ada dakwah ijabah, ada dakwah goiru ijabah. Yang ijabah itu berarti ngikut, ya, yang ngikut dakwah Rasulullah SAW. Ya insya Allah kita ini termasuk umatul dakwah al ijabah, ya, wal ijabah. Sedangkan saudara kita yang muslim gitu ya, yang mereka masih hidup saat ini, nah itu mereka masih masuk dalam kategori umatul dakwah goirul ijabah, belum, ya, belum mau ngikut gitu ya, belum mau ngikut. Tapi kalau yang sudah meninggal ya nggak ngikut berarti gitu ya. Kalau yang masih hidup belum ngikut. Nah makanya waya haliman ala kulli dihapwatin asahu. Setiap orang yang durhaka kepada Allah Taala nggak langsung Allah apa? Hukuman. Ya. Nggak langsung Allah adab. Ya. Karena adab itu memang sifatnya langsung menghabiskan ya. Halim, jadi halim ya, halim. Allah itu halim. Wa ya qaiman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu. Dan Allah juga yang maha memberikan kecukupan kepada seseorang yang lebih memilih perintah Allah, kehendak Allah, akhirat lah intinya ya, atas dunianya. Nah ini salah satu kemarin kita pelajari, bagian dari sebab akibat Nabi Ibrahim alaihissalam disebut apa? Khalilullah, ya. Jadi emang orang yang lebih memilih akhirat, lebih memilih perintah Allah, memilih akhirat daripada dunia, atas dunia, lebih memilih perintah Allah atas perintah yang lain, itu Allah cukupkan. Nah makanya ulama-ulama ya udah pasti mereka mah ya. Kita juga pada dasarnya pengen seperti itu ya. Cuman kalau kita harus masih banyak apa? Pertimbangan. Ya kalau kita masih banyak pertimbangan, belum bisa teguh, belum bisa pas. Bukan berarti nggak mau gitu ya. Tapi kita masih banyak pertimbangan lah kalau kita. Ya makanya orang nggak bisa memaksakan. Ya. Nggak bisa memaksakan ketika memang dia bisa merasa untuk bagian dari orang yang lebih memilih perintah Allah dibandingkan perintah lain, untuk dia merasa bisa, ya silakan kerjain, tapi jangan memaksakan kepada orang ya. Orang mungkin belum tentu bisa apa yang dia mau, karena nggak semua orang itu sesuai dengan yang kita inginkan. Yang jelas pada dasarnya semuanya pun mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqaiman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu. Ya minimal kalau kita ya, tentu aturannya pernah kita bahas, bahkan sering dulu apa itu, tidak menduakan nomor satu, menomorsatukan nomor dua, sekalipun nomor satu tetap kita kerjain, apalagi nomor dua kita kerjain, nomor satu sampai kita tinggalin. Nah kita minimal jangan begitulah ya, paham maksudnya ya, karena itu pun bagian dari godaan setan sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Jadi godaan setan iblis sebelah kanan itu menggoda kita lebih mengutamakan mengerjakan nomor dua, nomor satu dientar-entar, sekalipun akhirnya kita kerjain juga. Nah itu godaan iblis sebelah kanan. Sedangkan godaan iblis sebelah kiri, kita lebih mendahulukan nomor dua kita kerjain, nomor satu kita tinggalin. Nah itu kita jangan begitu ya. Kalau kita
Ya sesuai porsinya aja, nomor 1 kerjain nomor 1, baru nomor 2 dan seterusnya. Ya. As'alukal wusula ila mala asilu ilaihi illa bima'unatika. Aku meminta kepadamu ya Allah sampai kepada sesuatu yang aku tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan pertolonganmu. Nah, seperti kita pada malam hari ini bisa mudzakarah kembali, tentunya karena maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu pertolongan secara fisik ya, ataupun non fisik ya, fisik ataupun non fisik. Maunah ya, fisik ataupun non fisik lah. Kita nggak membedakan maunah isti'anah itu fisik atau non fisik. Semuanya sama dah. Maunati pertolonganmu ya Allah, fisik dan non fisik. Secara non fisik kita katakan sehat lah. Secara non fisik. Tapi fisiknya nggak sehat, nggak bisa juga. Kayak saya mungkin gitu kan. Ketika besok umpama waktunya bahasanya mungkin ngajar, secara non fisik insya Allah saya bisa, tapi secara fisik ternyata motor saya banyak kempes, bocor lah, kagak bisa. Iya kan, nah itu jadi fisik dan non fisik gitu ya, fisik dan non fisik. Jadi kita bisa sampai ke tujuan ya, bisa sampai ke tujuan, bisa sampai yang kita tuju itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara fisik ataupun non fisik. Begitu juga kita bisa menolak sesuatu yang tidak dapat kita tolak, itu karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Lagi-lagi kekuatan kita mungkin bisa berusaha lah, bagian dari usaha kita menolak tidak terjangkit wabah yang pada saat ini. Di antaranya usaha kita adalah sementara untuk tidak ke tempat tertentu, terus juga menggunakan masker ya. Itu semuanya biquwatika, dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya. Nah, jadi makanya di sini hindari ya. Hindari sifat sifat mungkin merasa benar sendiri atau merasa paling benar. Ya, hindari itu. Ketika ada orang umpama, maaf saya belum bisa mudzakarah dulu karena saya menghindari tempat-tempat, ya nggak apa-apa, itu usaha menurut dia seperti silakan, nggak apa-apa. Sementara kita tetap berkeyakinan insya Allah saya cuma pengen terhindar tapi saya tetap pengen mudzakarah, ya silakan, nggak apa-apa juga ya. Yang penting tadi kita tetap percaya takdir baik buruk, namun ada ikhtiar, ada usaha. Usaha kita berbeda dengan usaha dia. Begitu juga masalah pelaksanaan sholat Jumat ya. Yang tidak sholat Jumat diganti zuhur itu juga benar. Yang tetap mau sholat Jumat itu juga benar. Semuanya benar semua. Karena yang memberikan itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merasa benar sendiri, apalagi paling benar. Tidak ada. Semuanya silahkan aja, masing-masing ya, masing-masing. Wadab'a as'aluka dab'a mala utiku dab'ahu. Aku meminta kepadamu ya Allah menolak apapun yang aku nggak bisa menolak sendiri. Illa biquwatika, kecuali dengan kekuatan darimu ya Allah yang kau berikan kepadaku. Wa as'aluka khairatan fiha afihatun. Dan aku meminta kepadamu ya Allah suatu yang terbaik, tapi yang terbaik itu afiah. Kita sering mengucapkan kalimat sehat wa afiat ya. Sementara ini kita ingin membedakan antara sehat dan afiat. Sehat itu jasmani, afiat itu ruhani ya. Jadi sehat wa afiat, jasmani dan rohaninya sehat. Nah di sini yang diminta terbaik, cuman dalam terbaik itu minta sehat rohani. Kenapa kok jasmaninya enggak? Biasanya kalau ruhani baik, jasmani juga baik gitu. Makanya Syekh Nawawi Banten berdoanya sesuatu yang terbaik tapi di dalamnya apiah, sehat ruhani. Kok jasmani enggak minta? Biasanya gitu ya. Sehat ruhani, jasmani juga sehat. Begitu juga minta sehat ruhani tapi itu yang terbaik. Di antaranya
Ada lagi doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah dan seterusnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu beberapa contoh munajat atau doa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantadi kepada kita. Sepertinya ini doa ini tepat ya di saat seperti sekarang ini ya. Dan sepertinya ya kayaknya insya Allah lah mudah-mudahan. Terus yang kedua yang bisa merenggangkan kesedihan kita, kesedihan secara batiniah adalah bertemu tatap muka langsung dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini disandarkan ada kalimat minal ulama'i wassolihina. Wali-wali Allah ya. Memang pada dasarnya pengertian wali itu orang yang mengurus ya. Tapi lebih terfokus ketika disebut wali berarti orang yang lebih kepada keagamaan ya, lebih kepada keagamaan bukan kepada keduniawian. Ya itu waliullah ya. Makanya di sini lebih ditegaskan minal ulama'i. Ya ulama juga sebetulnya ada ulama dunia, ada ulama akhirat ya, ada. Wassolihina dan orang-orang soleh. Nah tentunya di sini bukan hanya yang laki-laki, yang perempuan juga bisa. Karena disebut laki-laki, perempuan pasti masuk. Jadi waliullah itu definisinya memang kurang lebih dia bisa melazimkan, mendawamkan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak maksiat. Ya, bisa. Wali itu bisa diusahakan kok. Bisa. Kalau ada teman-teman yang mau jadi wali bisa. Silahkan. Silahkan. Bisa. Wali itu bisa diusahakan. Ya, dengan berbagai macam cara insya Allah bisa selama itu baik. Ya. Yang nggak bisa itu nabi dan rasul itu baru nggak bisa. Bisa diusahakan dan bisa dicopot. Bisa benar. Wali itu benar bisa. Ketika dia jadi bisa juga terlepas itu ya. Copot dari kewalian dia bisa. Itu bisa. Ya. Kamu udah balelo tuh wali. Copot. Nah tapi berkaitan dengan wali kita pun jangan langsung menilai buruk gitu ya ketika ada wali yang sepertinya kok nyeleneh yang disebut madhub ya. Udahlah nggak usah penilaian apapun ya. Udah diem aja. Itulah memang wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi wali-wali Allah sini lebih difokuskan kepada bersifat keagamaan. Ulama tentu ulama akhirat. Orang-orang soleh tentunya orang-orang soleh dunia akhirat. Sebetulnya orang-orang soleh pun bisa juga orang-orang soleh non muslim ya, bisa. Cuma mereka itu soleh duniawi. Pada saat mereka belum beriman ya. Ketika emang dia termasuk orang baik, dia soleh juga tapi soleh duniawi. Kita pun sampai saat ini ya, mudah-mudahan sampai meninggal nanti kita bisa soleh dunia dan akhirat. Amin. Jadi soleh itu orang yang bisa melaksanakan hak-hak sesama hamba, sesama manusia, sesama makhluk, dan juga yang bisa melaksanakan kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang soleh. Jadi kita ketemu aja itu bisa katanya. Timbang ketemu doang. Iya. Ya, ketemu dengan orang, dengan wali-wali Allah itu ketemu bisa. Cuma liko auliyaihi. Jadi ketemu wali itu bisa menghilangkan kesedihan kita, kesempitan kita secara batinnya. Karena emang mungkin mereka ini tentunya membawa dampak positif ya, aura positif. Kayaknya tenang aja, enak gitu ya. Ketemu doang ada. Terus yang ketiga yang bisa meluaskan, merenggangkan kesedihan, kesempitan kita secara batiniah, kalamul hukama'i, ucapan orang-orang bijak. Orang-orang bijak artinya yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat.
ya siapa aja pun bisa sebetulnya ya, tapi kita lebih fokus ya kepada orang-orang muslim. Non muslim pun bisa aja ya, karena bukan berarti menyamakan ya. Iya. Karena dia pun pada dasarnya pengen ada yang terbaik baik di dunia ataupun akhirat. Jadi selama emang dia termasuk orang yang bijak, ikutin aja. Iya. Kenapa enggak? Ya, ikutin aja. Karena emang enggak mesti terfokus kepada siapa gitu, enggak. Ya, bisa aja dia mungkin sepertinya nih orang katakanlah di bawah kita, mungkin pendidikannya gitu ya, atau mungkin usianya, tapi kan emang dia bisa mengeluarkan kata-kata bijak gitu ya, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menenangkan, merenggangkan kesedihan kita, ya dengerin aja. Iya benar. Jadi dari manapun ya, jadi bahasanya khudil hikmata min ayyi syai'in kharaja. Ambillah hikmah, kebijakan itu dari jalan manapun dia keluarnya ya, silahkan aja. Jadi nggak mesti orang besar, nggak mesti orang tua, nggak mesti ulama, hukama sini umum, siapa aja boleh ya, selama dia bisa memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Itu barangkali mudzakarah kita untuk makalah yang ke-12. Bab sulasi ada 3 nasihat. Ini Pak Hai, ini pengalaman saya pribadi nih. Ya, Jadi saya itu buat apa mengakali apa ibaratnya bisa sholat malam itu. Kalau biasanya kan kalau kita udah sholat isya itu sholat malam tuh kadang-kadang lupa udah inilah ya. Terus saya itu mundurin tuh sholat isya. Kadang-kadang saya nonton TV dulu sampai ketiduran di depan TV, baru ntar jam 2 gitu kan bangun, oh iya saya belum sholat isya lah, itu baru habis sholat isya baru terus sholat malam. Itu gak apa-apa kalau kita mundurkan gitu Pak Kiai. Kalian bisa takut. Soalnya kalau kita udah sore udah sholat isya nih, kadang-kadang udah kayaknya udah tenang, wah udah sholat isya, jadi udah mau bangun lagi udah mungkin ya, gitu, mungkin Pak, salah satu ikhtiar kita ya, salah satu ikhtiar kita supaya bisa mengerjakan yang sunnah ya, yang wajib diminta, tapi kita kuat ya, keinginan kita kuat, insya Allah emang nggak apa-apa, karena emang ada juga kesunahan kita itu isya itu diundur, tapi nanti pemahaman isya diundur di sini yang kalau kita melihat kepada perilaku Rasulullah SAW nih ya, sebetulnya Rasulullah SAW itu mengundur sholat isya ya, mengundur sholat isya itu di sepertiga yang pertama untuk Rasulullah SAW ya, bukan di sepertiga kedua apalagi ketiga, bukan. Nah, gimana cara kita tahu sepertiga 1, 2, 3 waktu malam dari maghrib sampai subuh berapa banyak kita bagi 3 ya. Yang pertama namanya sepertiga malam yang pertama, yang kedua sepertiga malam yang kedua, yang ketiga sepertiga malam yang ketiga. Gitu. Sekitar jam 2 yang itu udah. Ya udah kan tadi saya bilang, emang kalau ikut perintah Nabi, perilaku Nabi sepertiga malam yang pertama. Nah karena kita sedang berusaha ya, insya Allah lah mudah-mudahan ini pun termasuk yang baik ya. Insya Allah mudah-mudahan termasuk yang baik. Yang penting kita juga ada keinginan kuat ya, keinginan kuat untuk bisa bangun, nanti bangun sholat isya dulu, baru sholat sunnah tahajud atau sunnah yang lainnya. Ya, bisa jadi ya, Pak. Yang penting kita ada cita-cita ya, yang penting kita ada cita-cita, ada keinginan, ada kemauan yang kuat, pengen nanti bangun. Insya Allah lah mudah-mudahan. Biar bisa supaya bangun bisa sholat malam sekali. Iya, yang penting pada saat kita bangun pertama langsung bangun. Jangan sampai udah bangun pertama, aduh malas tidur lagi, kebablasan datang waktu subuh, itu dosa udah gitu. Ya, kalau gitu udah jadi dosa. Jadi dia sebetulnya udah dikasih bangun oleh Allah Subhanahu wa taala jam 2 atau jam 3. Tapi dia tidur lagi.
bangun subuh. Enggak, memang kalau ini emang saya sengaja gitu tiduran di Iya. depan TV terus baru ntar jam Pokoknya bangun baru iya. sholat itu baru pindah ke iya, kamar masing-masing gitu. orang ya dia berusaha mungkin tahap percobaan ya. Cuman memang istilahnya secara fikih yang penting kita ada keinginan kuat. Terus kita bangun yang pertama langsung bangun, insya Allah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa itu nggak termasuk godaan iblis yang sebelah kanan, enggak, karena kan kita masih ngerjain kan, Oh, iya. masih ngerjain yang wajib dulu kan, baru yang sunnah. Iya. Jangan yang sunnah dulu baru yang wajib lah, jangan. Kalau begitu berarti godaan iblis sebelah kanan tuh. Iya, takutnya apa mengutamakan sunnahnya Iya, daripada enggak. wajib gitu, takutnya. Tetap kita pas bangun isya dulu Isya yang dulu, wajib, iya. baru sunnahnya. Itu nggak apa-apa ya. Emang ya tapi namanya manusia ya. Ya. Selama memang Mas bisa untuk melakukan hal itu silahkan aja ya. Tapi yang penting ketika bangun langsung bangun, jangan udah bangun sadar tidur lagi bangun subuh, itu dosa. Itu ya, itu dosa udah. Nah, itu sholat malam itu Sadar itu namanya. bisa dikerjakan setelah kita, yang penting kita udah tidur sore ini Pak Kiai. Ah, Jam 8 lah sama jam 9 kita udah tidur dulu. Nah, itu udah bangun kita sholat isya langsung tahajud tahajud bisa. Oh, Bisa. Bisa. Jadi nggak harus malam Nggak lalu. mesti. Lewat malam itu Umpama nggak nih ya. masuk tidur habis maghrib, Iya, jam 9 bangun, iya. sholat isya terus tahajud, nggak apa-apa, Oh, gitu. nggak apa-apa. Tahajud itu kan yang penting setelah tidur. Ya, tahajud itu artinya setelah tidur dulu baru sholat. Iya. Enggak. Jadi kan orang kan kadang-kadang ada ya, wah itu cuman karena takut bangun malam aja kan. Iya, Gitu. banyak sih. Pokoknya yang penting tadi ya, kita ada keinginan kuat, pengen bangun, terus sudah bangun kerjain, jangan sampai udah bangun nggak kerjain, bablas sampai subuh, itu udah dosa. Karena kita udah bangun tadi misalnya. Tentunya walaupun itu menit ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Itu udah tidur ya, udah masuk dalam pengertian tidur. Iya. Harus ngorok dulu. Kalau kasus yang lagi marak ini Pak Kiai, memang kan kalau dari ya mungkin bisa diambil kesepakatan semua benar ya untuk yang mengadakan dan untuk yang tidak, semuanya ada pegangan. Tapi Mengadakan apa maksudnya? maksudnya kalau sholat berjamaah ini, Oh, untuk berjamaah. terus kasus corona, maksudnya ada kasus yang lagi marak ini kan kasus corona ini ya. Tapi kalau lagi udah misalkan iya semuanya benar, tapi kalau udah disandarkan untuk lingkup kampanye nasional, terus udah ada komando dari ya udah dari nasional, bagaimana cara menyikapi? Itu kan tidak mengikat sifatnya, ya kan? Sekalipun itu sudah skala nasional, itu tidak mengikat, ya tidak mengikat. Tadi lagi-lagi dikembalikan itu hanya sebuah solusi atau ijtihad dari yang berwenang secara nasional menurut pengamatan mereka, menurut pemikiran mereka, menurut pertimbangan mereka. Silahkan, mau diikuti silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi menurut saya tidak ada merasa benar sendiri, apalagi sampai merasa paling benar. Ya, makanya kalimat-kalimat kok lebih takut sama virus corona sih daripada kepada Allah, lah bukan, masalahnya bukan begitu ya, bukan begitu. Seperti kita nih sekarang, mungkin untuk orang yang beranggapan masa kita lebih takut sama virus corona daripada Allah, mungkin menurut mereka yang beranggapan begitu kita disetujui sama dia, tapi nggak begitu, jangan. Semuanya juga ada apa, rukhsah ya, keringanan, dispensasi yang diberikan oleh saya, boleh. Itu kan hanya sifatnya tawaran ya, sekalipun skala nasional silahkan
Kan masing-masing coba kita lihat ya. Masing-masing fatwa MUI lah gitu ya. Berbeda-beda. Ada yang mengatakan di suatu wilayah yang sudah memang masuk dalam zona merah. Ya kan? Berarti kalau zona merah udah pasti menurut pemikiran manusia ya, ijtihad hasil manusia itu udah sangat berbahaya gitu ya. Lebih banyak kekhawatiran. Lebih baik jangan sholat Jumat tapi tetap sholat zuhur. Terus kalau zona hijau atau kuning, ini juga agak mengarah. Nah, udah lebih baik juga jangan sholat Jumat diganti zuhur. Tapi kalau udah sepertinya aman gitu ya, silakan aja. Tapi lebih dipercepat khutbahnya, sholatnya, udah selesai silakan. Gitu. Jadi nggak apa-apa, ya. Semuanya juga benar-benar. Sekalipun tadi skala nasional itu kan sifatnya nggak mengikat. Makanya tadi saya lagi, kita percaya takdir baik dan buruk, namun tetap ada usaha. Tidak semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga semuanya menyerahkan kepada usaha kita sendiri. Tidak. Di sini ada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita disertai dengan usaha. Mana kita maunya silahkan. Semuanya juga sudah ada rukhsah, keringanan dari syariat. Gitu ya. Gitu. Yang penting menanggapinnya mungkin pakai ya, jangan terlalu berlebihan lah, Nah. jangan sangat menakutkan gitu. Makanya ada bahasa gini ya, ada bahasa orang bilang berlebihan mengantisipasi ya, berlebihan mengantisipasi menimbulkan kepanikan. Terus dampaknya kan selain antisipasi apa? Berlebihan mencegah menimbulkan bahaya. iya, bahkan Iya kan? dia berbuat dosa tanpa dia sadari kalau saya Iya lihat kan? tindakan-tindakan Jadi itu. sifatnya berlebihan semua nih. Itu berlebihan. Berlebihan antisipasi menimbulkan kepanikan, Sehingga keputusannya kurang ah, rasional lah. berlebihan mencegah, itu pun menimbulkan bahaya buat orang lain. Artinya Ini saya tahu orang itu. jadi, bahasa orang sekarang kerennya mungkin parno ya, jadi panik. Ya kalau menurut saya jadi tindakan dia karena akibat dari ketakutan sangat menurut saya, bahasa saya dia berbuat membuat keputusan itu seolah-olah tidak berpikir dampaknya gitu. Bagaimana untuk yang lainnya gitu. Makanya jangan sampai, Jadi ketakutannya gitu loh. pokoknya kalau udah sifatnya berlebihan udah nggak bagus. Iya, jadi jatuhnya merugikan banyak orang. Ya. Gitu loh. Nah makanya sekarang gini lah, karena udah masuk ya ke ranah bahasan itu, mungkin alangkah baiknya untuk kita mudzakarahkan juga ya. Iya. Sekarang kita melihat secara secara akidahnya nih, ya, secara akidah. Sekarang kita akan bahas secara akidahnya. Secara akidah, secara keyakinan, pertama, apabila kita meyakini virus corona ini bisa menyebabkan kematian secara mutlak karena virus coronanya, ya, karena virus coronanya. Kita yakinnya ke situ ya. Iya. Pokoknya kematian sekarang itu karena semata-mata mutlak virus corona, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh. Sama kayak kita haus, itu bisa hilang rasa haus dengan minum air, semata-mata airnya. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Kurang baik lah ya, kurang baik. Iya, paham. Itu kurang baik beranggapan seperti itu. Kita lapar, makan nasi, nasinya secara mutlak yang bisa memberikan kita kenyang, itu kurang baik. Bersandar nasi gitu. Ya, karena semata-mata nasinya. Ini yang pertama, ini kurang baik. Ya, kurang baik. Yang kedua,
Virus corona itu bisa menyebabkan kematian karena di dalam virus corona itu ada kekuatan. Mungkin bahasa kekuatan di sini ada bakteri-bakteri atau apalah yang bisa menimbulkan kematian. Ini juga kurang baik. Seperti kita haus minum air, karena air itu di dalamnya ada zat-zat yang bisa menghilangkan rasa haus. Itu juga nggak bagus. Kalau yang pertama tadi karena mutlak airnya, mutlak virus coronanya yang bisa membunuh, mutlak airnya yang bisa menghilangkan rasa haus, itu nggak boleh, nggak baik ya. Begitu juga ada kekuatan di dalamnya, itu juga nggak baik juga. Ya, itu juga nggak baik. Ya, itu juga nggak baik. Nah, yang ketiga nih ya, yang ketiga, kematian bisa saja bukan karena virus corona. Sekalipun dia tidak terjangkit, sehat walafiat, bisa aja itu menimbulkan kematian. Karena sudah takdir dari Allah SWT. Sekalipun dia kena virus corona, terus dia sembuh sehat walafiat bisa. Nah, itu semua karena memang Karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Bukan semata-mata mati kena virus corona, hidup tidak kena virus corona, bukan. Kena virus corona bisa hidup sehat, enggak kena juga bisa mati, karena semuanya masuk dalam kehendak Allah Subhanahu. Nah, ini yang selamat, ini yang terbaik, ucapan ini yang terbaik. Ya, nah kita menghargai setiap orang memberikan solusi. Sekarang ini banyak yang ngasih solusi. Ya, silahkan dengan cara umpama untuk tidak sholat berjamaah dulu ke masjid, ya nggak apa-apa, kita terima aja, nggak apa-apa ya. Terus satu sisi, saya tetap pengen karena saya begini, silahkan aja, nggak apa-apa. Makanya di sini berarti yang bermain adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita tadi percaya takdir baik dan buruk, namun diiringi dengan usaha. Dan semuanya itu pada dasarnya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini secara akidahnya ya. Jadi enggak mutlak karena sesuatunya, dan enggak juga karena kekuatan yang ada dalam sesuatunya. Tapi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini pun tidak langsung lantas kita menyalahkan yang enggak sholat, terus yang sholat tetap pun merasa benar sendiri atau paling enggak. Jangan begitu ya, jangan begitu. Nah, ini secara akidah ya, paham ya. Jadi secara akidah dalam menyikapi wabah yang sedang terjadi di sekitar kita, seperti itu diantaranya. Sama halnya dengan permasalahan tadi minum ya, menghilangkan haus, makan menghilangkan lapar. Nah, terus secara apalagi secara fikih ya, secara fikih diantaranya ada di dalam kitab fikih apa ini, At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Terus ada lagi di kitab Al-Majmu', sarah dari Al-Muhaddab, dan ada lagi di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Di antara uzur syar'i, maksudnya uzur syar'i adalah alasan-alasan yang dibolehkan oleh syariat gitu ya, untuk tidak melakukan sholat Jumat tapi diganti sholat zuhur. Untuk tidak sholat berjamaah di masjid, mungkin diganti sholat jamaah di rumah atau sendiri di rumah. Uzur syar'i diantaranya adalah al khaufu ala nafsihi au irdihi au malihi au ikhtisosihi. Takut terhadap dirinya sendiri, takut terhadap kehormatannya, takut terhadap hartanya, atau takut karena sesuatu yang dia khususkan. Nah, mungkin ini bagian dari contoh yang sekarang. Dua malah, takut terhadap diri sendiri dan juga takut terhadap sesuatu yang dikhususkan, yaitu virus corona. Jadi
secara fikih ulama udah ngasih, ulama pun tentu syariat ya. Jadi syariat udah silahkan nggak apa-apa. Nah makanya seperti fatwa ulama Al-Azhar, ya ulama loh, sekali berulama ya. Terus juga fatwa MUI kita baik nasional ataupun daerah gitu ya. Itu mereka pun nggak sembarangan. Ya makanya jangan ada istilah kok lebih takut corona daripada takut kepada Allah SWT sih. Ya, jangan begitu. Terus ada kalimat lagi, wah itu mah orang yang malas jamaah makin malas aja katanya. Lah bukan urusan kita. Ya, biarin aja ya. Ada dalilnya ada ya. Ada dalilnya di sini. Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida'a, siapa yang mendengar azan. Ketika ada azan dia dengar. Kedengeran sama dia. Falam yujibhu, tapi dia nggak mau sholat di mana di situ azan dikumandangkan. Fala sholatalahu, maka sholatnya kurang sempurna, bukan tidak sah ya, kurang sempurna. Ya. Karena kita Syafi'iyah, berarti pengertiannya kurang sempurna, ya, kurang sempurna. Illa min ujrin, kecuali ada ujur. Nah, ketika ada ujur, di sini hilang dosanya dan dia nggak dapat padilahnya. Ujur itu apa ya Rasulullah? Kata sahabat nanya, mal ujru, apa ujurnya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam menjawab, khaufun au maradun, rasa takut atau sakit. Berarti takut di sini umum kan? Umum terhadap dirinya sendiri, umum terhadap hartanya, terhadap kehormatannya, atau sesuatu yang dia khususkan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, berarti hadis ini sahih. Terus kenapa sahih? Karena Imam Abu Daud tidak pernah mendoibkan hadis ini. Nah ini bagian dari pelajaran usul hadis, mustalahul hadis. Jadi kalau Imam Abu Daud tidak pernah mendoibkan hadis tersebut, itu berarti hadis itu sahih. Nah kalau hadis itu sahih berarti boleh kita jadikan sebagai dalil. Ya. Nah ini tapi kebanyakan kita ya lagi-lagi di kita apa ya? Cuma memahami sahih Bukhari dan Muslim doang. Enggak ya. Enggak mesti begitu. Sekalipun selain Imam Bukhari dan Muslim seperti Imam Abu Daud bisa dianggap sahih sanadnya, memang sanadnya itu sahih di antaranya karena memang Imam Abu Daud tidak pernah mendoibkan hadis itu. Jadi ulama fikih udah apa? Udah ngasih syariat malah gitu kan? Udah, jadi nggak apa-apa. Ya, seperti saya tetap melaksanakan. Jangan saya merasa benar sendiri atau merasa paling benar terhadap mereka yang nggak mau sholat Jumat. Lah jangan. Karena mereka pun sudah diberi keringanan, rukhsah oleh syariat, silahkan. Itu nggak apa-apa. Ya, tapi diganti dengan zuhur, bukan berarti nggak sholat Jumat tapi nggak sholat zuhur. Bukan begitu. Ini kayaknya di masyarakat kita untuk mereka yang nggak mau nerima kesannya sholat Jumat diberhentikan tapi dia nggak sholat zuhur juga lah. Bukan begitu, bukan ya, bukan. Makanya jangan gimana sih tuh Majid sholat Jumat libur, baru dengar katanya sekarang seumur umur lah sholat Jumat sekarang libur lah. Bukan begitu. Emang bener seumur umur. Iya jangan begitu, diganti zuhur ya nggak apa-apa. Jangankan karena wabah ini ya, karena hujan deras, becek apa, ya nggak apa-apa, nggak Jumat, emang ada, boleh. Tapi diganti zuhur itu masalah nggak apa-apa. Saya nih pernah waktu itu jalan-jalan hari Jumat ya dari sekolah. Mungkin berpikirnya bisa lebih lama lah, sampai minggu. Jalan sebelum waktu Jumat tentunya jam 8 kurang lebih ketika itu. Udah sampai batas boleh jamak qashar. Di antaranya jamak qashar jarak antara minimal banget 80 km ya.
teman-teman yang lain sholat Jumat, silahkan saya sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Tapi mungkin karena